Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Daniel Kartiko Wicaksono dengan NIM 11121010043 dari PLUK 11 Geoinformatika. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial mengenai pengerjaan menggunakan software Dips. Nah, di sini kita sudah ada datanya, di mana kita akan outputnya ini untuk mengetahui dari sesar dan juga kekar. Untuk softwarenya kita menggunakan software Dips. Oke, mungkin untuk langkah yang pertama, kita masuk ke software Dips, kita ubah di project settingnya, itu menjadi strike reactive. Nah, klik OK, lalu kita masukkan data dari reactive-nya, copy paste. Oke, setelah itu kita klik dari counter preset. Oke, di sini kita udah dapat untuk arah macam-macam dari arah umumnya. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita mau buat dari bidang bantu. Maaf, untuk dari bidangnya, kita add user plan. Kita posisikan kursor ini menempati titik tertingginya. Nah, untuk arah 313 itu merupakan batas GF-nya. Ya, di sebelah sini. Maka sebelumnya untuk ID dan pool ini kita unchecklist. Oke, mungkin ini kita lihat dulu. Oke, habis itu eh, kita udah ada untuk data SFF-nya. Lalu kita buat bidang bantunya. Seperti biasa kita arahkan di titik perpotongan antara SF sama GF-nya. Kira-kira di sini, kita klik yang bantu. Oke. Nah, untuk lebih memudahkan, kita bedakan warnanya. Oke, habis itu kita ngupload dari preksiasinya. Preksiasinya sendiri not 215 derajat. Nah, untuk preksiasi ini diusahakan dia melalui dari apa itu yang namanya perpotongan antara SF dengan GF. Oke, untuk tadi sekitar 217, 215. Bidang sesar. Ah, oke. Eh, untuk plotnya berarti di sekitar 15 berarti 35.
30. Oke, ini untuk bidang sesar. Oke, kita udah dapat bidang sesarnya. Langkah selanjutnya, kita tarik untuk mengetahui dari arah tegasannya. Oke, untuk yang pertama kita cari untuk tegasan perpotongan antara SF dengan GF-nya. Oke. Lalu selanjutnya kita cari juga untuk tegasan yang lain dari sigma satu aksen itu merupakan dari perpotongan GF dengan bidang bantu. Untuk GF-nya yang ini yang mengenai bidang bantu itu yang sebelah sini. Oke, jadi satu aksen. Oke, lalu kita cari sigma satu. Tegasan satunya itu 30 derajat dari tegasan satu aksen. Nah, dia itu mengarah ke sudut lancip. Nah, kalau 30 derajat, berarti sudut lancipnya itu sekitar sini. Oke, kitanya 317, berarti tanggal 3, 347. Ini t satunya. Oke. Langkah selanjutnya kita cari dari tegasan tiganya itu 90 derajat dari sigma satunya. 347 dikurangin 90. 357 dikurangi 90. 257. Oke, untuk tegasan tiganya sekitar di sini. Oke, kita kasih nama tiga. Lalu 217. 227. Ini untuk nilai dari T3 aksennya. Oke, mungkin untuk kontur kita bisa hilangkan dulu, uncheck list. Untuk bidang bantunya, kita beri warna orange saja. Oke, maka selanjutnya kita mau cari untuk dari net slip-nya. Dan untuk net slip-nya ini, dia itu merupakan perpotongan antara bidang sesar itu dengan bidang bantu. Nah, untuk bidang sesarnya kan ini yang merah. Mohon maaf, bidang sesarnya yang hitam, bidang bantunya yang berwarna oranye. Nah, untuk net slip-nya berarti kita cari.
Hmm. Ya, mungkin kita cari untuk arah pergerakannya dulu untuk bisa menentukan slipnya. Nah, untuk apa itu namanya dari pergerakannya, sini kan ini yang hanging wall-nya. Nah, untuk pergerakannya berarti karena ini sudutnya dia lancip, berarti dia masuk. Nah, oke, berarti oh ya berarti kalau kita udah tahu pergerakannya, karena dia masuk, nah, untuk dari net slip-nya sendiri, oke, sebentar. Oke, potongan antara bidang bantu dengan si bidang sesarnya. Kira-kira di sini, oke, oke. Selanjutnya kita buat arah net slip-nya karena dia tadi pergerakannya masuk, berarti net slip-nya ini juga masuk ke dalam. Oke, mungkin langkah selanjutnya eh, kita mau mengukur, mau melihat untuk semua dari nilai-nilainya. Oke, untuk yang pertama, Mas, Mas, next situ Habis satu, ke satu vaksin, itu D2 vaksin, itu nilai T3, T3 vaksin. Terus lalu untuk pergerakannya vertikal. Terus yang terakhir namanya besar. Oke, nah untuk SF-nya, untuk nilainya itu adalah 356/66. 356 0 56 is 66. Untuk GF-nya 313/67. Nah, 313 jenis per 67. Jadi untuk bidang sesarnya sendiri yang warna hitam, terus rate-nya 35/75. Nah,
0,35 per X per 75. Ya, angka selanjutnya, eh, karena kita untuk mencari nilai tegasan dan net slip dan rate-nya, kita ubah dulu ini sampai ke trend plunge. Oke, mungkin untuk kita mau cari nilai T1-nya dulu. Oke, T1-nya itu T1 aksennya 316 per 9. Oke, 09, benar. Untuk nilai dua-duanya 64 per 69. Oke, untuk T1-nya hmm, 256 per 24. Dua dua enam per 23. 1 ini yang karena sigma 1 ini merupakan produk 16603. Oke, untuk net slip-nya hmm, ke net slip oke, untuk kita mencari dari nilai rate-nya
antara net slip, itu di mana perputaran net slip dengan si bidang bantunya sampai dari titik terluarnya 20,59 atau 20,6. Oke, lalu untuk net slip itu 210 per 20. Oke, eh kita kalau kita lihat di sini, untuk dari gerakan secara vertikalnya, ini kan karena hanging di sini dia relatif naik. Sementara untuk lateralnya dia apa itu namanya ke kiri, di mana panah yang menuju ke arah kita itu. Kita ke kiri, vertikalnya dia naik. Jadi untuk nama sesarnya reverse, karena dia pergerakan lateral kiri. Slip, slip, roll. Kick tahun 19. Oke, mungkin ini udah selesai. Mungkin kita bisa ekspor ke image file. Hmm, save di sini. Analisis sesar. Oke, mungkin kita bisa cek dulu. Oke, ini untuk hasilnya sudah tersimpan. Oke, mungkin kita lanjut yang selanjutnya. Biasa kita ubah ke strike right dip. Selanjutnya kita analisis dari gagarnya. Contribution. Oke, dapat arrownya 18 nih SD1. ID semua bolehnya di uncheck please. Ada titik merahnya. SC2. Oke, selanjutnya kita cari untuk bidang bantunya di perpotongan SC1 dan SC2-nya. Bantu. Oke, kita udah dapat bintang bantunya. Langkah selanjutnya kita mau cari untuk dari tegasan-tegasannya terlebih dahulu. Nah,
Selanjutnya untuk tegasan duanya seperti biasa di mana itu merupakan perpecahan antara SC1 dengan SC2-nya. Oke, 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 langkah selanjutnya kita cari untuk dari sigma satunya, di mana itu di antara perputaran SC1 dan SC2 yang sudut lancipnya. Berarti kita ambilnya di sini. Sudutnya ini strike-nya lah 18, 142, 18 tambah 142, sekitar 80 untuk dari ini. Kira-kira tengahnya di sini. Hmm, itu. Oke, langkah selanjutnya kita cari untuk dari sigma tiganya. Itu kan udah ada, bentar. Nah, ini nilai T1-nya dia 351, 90 derajat dari sigma satunya. Oke, salah. Di sekitar 261. Oke, 261-nya. Sini itu tiganya. Oke, kita hilangkan konturnya dulu. Oke, kalau udah, kita cari untuk nilai dari si extensionnya. Untuk extension sendiri, yaitu harus melalui perputaran antara apa ya, sigma satu dengan bidang bantu. Nah, lalu dan juga kena dengan perpotongan eh, sirjoin satu, sirjoin 2 dan sigma 2-nya. Oke, kita beri label extension. Oke, untuk extensionnya kita beri warna hitam. Kita warna hitam. Oke, langkah selanjutnya kita cari untuk nilai rilisnya. Itu dia dari sigma 3, penguatan bidang bantu dan juga mengenai sama kayak yang tadi di sirjoin 1 jam 2 dan sigma 2-nya. Oke, untuk nilai dari rilis.
Oke. Hmm. Oke. Oke, kita udah dapat eh, terus langkah selanjutnya. Seperti biasa kita mencari untuk dari nilai-nilai masing-masing ukurannya. Itu yang pertama ada SC1, SC2, di situ extension join, terus release join. Situ ada T1, T2, T2-nya, dan T3. Oke, untuk nilai SC1 kita masih sama menggunakan untuk dari pembacaan itu dari stack div biasa. Mulai dari SC1 1875 langsung isi duanya 14271. Nah, terus selanjutnya ada extension join-nya. Terus 172/79. Delapan puluh per 56. Oke, lanjut untuk mencari nilai dari tegasannya, kita ubah ke transformable dulu. Untuk ketiganya, dia 2/80. Oke, untuk nilai T2-nya 173,56. Terus untuk T1-nya 351,33. Oke, ini udah selesai. Oke, kita bisa ekspor, kasih nama, analisis. Oke, kita cek. Oke, sudah masuk, sudah tersimpan. Oke, baik. Demikian tutorial yang dapat saya buat. Kiranya dapat membantu, dapat sebagai ilmu baru juga
Di sini saya mohon maaf apabila ada salah kata atau masih ada kurangnya terkait dari penyampaian. Terima kasih.